Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan tentang bangkitnya korporasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febri Anggayu dengan NIM akhir 26. Di sini saya sebagai moderator. Nadia Khonifatun Anissa dan NIM akhir 10. Saya Vanessa Nur Aulia dengan NIM akhir 66. Saya Raditya Daha dengan NIM akhir 42. Baik, slide selanjutnya. Pertama-tama itu ada pendahuluan. Laju perkembangan teknologi meningkat secara stabil pada paruh terakhir abad ke-19 dan dekade pertama abad ke-20. Perubahan besar dalam bidang teknik adalah bahwa sains memulai secara langsung menginformasikan teknik dalam bidang-bidang seperti pembuatan baja, pembangkitan dan penyaluran listrik, dan kimia. Pada tahun 1870, Michael Faraday dan James Maxwell telah memberikan pemahaman teoritis yang kuat tentang listrik. Listrik digunakan secara luas dalam komunikasi telegraf, membuat komunikasi jarak jauh pada telegraf dasarnya berlangsung seketika. Listrik disalurkan ke telegraf melalui baterai atau generator yang tidak efisien, yang masih sangat mahal. Lanjut oleh rekan saya. Lalu ada Thomas Edison dan fonograf awal. Thomas Edison secara umum dianggap berjasa atas penemuan bola lampunya pada tahun 1878. Ia adalah seorang penemu yang produktif mengembangkan perangkat seperti fonograf yang merekam dan memutar ulang suara dan proyektor gambar bergerak. Edison ini memulai pengembangan bola lampu untuk menyediakan metode penerangan rumah dan bisnis di malam hari. Tujuannya adalah untuk menghasilkan uang. Edison ini tidak menciptakan bola lampu dari awal, namun sebaliknya ia hanya mengadaptasi dan menyempurnakan teknologi yang sudah ada. Bisa terlihat dari gambar yang sudah kami letakkan pada PPT ini, sistem Edison menggunakan arus arah atau DC. Tak lama, Tak lama setelah Edison memasang sistem pertamanya, George Westinghouse mengembangkan sistem pesaing yang menggunakan arus bolak-balik. Sistem arus AC pertama dipasang pada tahun 1886 dan beberapa sistem lainnya menyusul dalam beberapa tahun berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada penerbangan bertenaga. Orville Wright dan Wilbur Wright adalah saudara yang dianggap sebagai orang yang pertama kali berhasil melakukan penerbangan bertenaga. Mereka memulai penyelidikan serius terhadap penerbangan pada tahun 1899. Mereka melakukan eksperimen yang cermat dengan layang-layang dan pesawat layang untuk memahami cara membuat desain pesawat yang dapat dikendalikan. Mereka mengembangkan teknik pembengkokan sayap atau pembengkokan sayap untuk menyebabkan pesawat miring dan bergerak ke atas dan ke bawah. Tak satu pun dari Wright bersaudara memiliki pendidikan formal di bidang teknik atau sains. Mereka memiliki pengalaman teknis yang signifikan dari toko sepeda mereka, dan mereka menggunakan metode ilmiah untuk mengembangkan struktur kendali yang membuat pesawat mereka sukses. Kemudian, penataan huruf otomatis. Akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 menyaksikan otomatisasi pengaturan huruf, seperti halnya awal abad ke-19 yang menyaksikan otomatisasi proses pencetakan. Insinyur menciptakan mesin yang dapat mencetak dan mengatur huruf jauh lebih cepat daripada yang dapat dilakukan dengan tangan. Dua mesin yang paling sukses adalah mesin monotype dan linotype. Mesin monotype dan linotype merupakan metode utama pengaturan huruf hingga tahun 1950-an. Pada tahun 1950-an, huruf logam mulai digantikan oleh pengaturan huruf foto, di mana proses fotografi digunakan untuk membuat pelat dengan area timbul yang diberi tinta sebelum bersentuhan dengan kertas. Kemudian, papan ketik untuk sistem pengucaran monotype. Tolbert Laston menemukan sistem pengucaran monotype. Sistem ini yang dikembangkan antara tahun 1885 dan 1896 mencetak huruf-huruf individual dari logam cetak cair dan kemudian menyusun huruf-huruf tersebut menjadi baris-baris huruf.
Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya yaitu sistem pengecoran huruf dari linotype. Otmar Otmar Morgenthaler menemukan mesin linotype. Mesin linotype pertama dipasang di kantor surat kabar New York Tribune pada bulan Juli 1886. Dengan menggunakan masukan operator di papan ketik, mesin tersebut menyusun matriks untuk seluruh baris teks yang kemudian dicetak dalam kertas. Nah, itu selanjutnya ke teknik sebagai profesi modern. Pada pertengahan abad ke-19, sebagian besar insinyur menerima pelatihan melalui magang dan pengalaman kerja. Pada sepertiga akhir abad ke-19, perguruan tinggi hibah tanah didirikan dan banyak di antaranya mencakup sekolah teknik. Organisasi-organisasi ini mengembangkan standar untuk membedakan insinyur profesional dengan kualifikasi yang spesifik. Nah, jadi kesimpulannya, kebangkitan korporasi dalam bidang teknik telah mengubah cara industri beroperasi, terutama dalam hal inovasi, produksi massal, dan penerapan teknologi canggih. Seiring dengan berkembangnya perusahaan besar, korporasi dan di sektor teknik mulai memanfaatkan riset dan pengembangan atau R&D yang lebih terstruktur, serta memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.